Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 20200-125, kelas PAI 3A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi pembelajaran PAI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi berarti ilmu yang mempelajari tentang hal yang akan membawa proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam garis besarnya adalah ilmu yang bertujuan untuk mencapai proses pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, dan dapat dipahami siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip metodologi pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah menjaga, memotivasi siswa dalam hal belajar agar siswa tersebut lebih efektif, lebih efisien dalam melaksanakan pembelajaran sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang kedua adalah menjaga perbedaan-perbedaan yang ada. Maksudnya menjaga perbedaan-perbedaan yang ada di sini adalah bagaimana seseorang guru dapat memahami perbedaan-perbedaan dalam peserta didiknya. Dikarenakan dalam hal pembelajaran, siswa itu mempunyai perbedaan yang berbeda-beda, seperti perbedaan kemampuan dan motorik lainnya. Dalam hal itu, guru dituntut untuk memahami perbedaan-perbedaan siswanya tersebut. Yang ketiga adalah menjadikan proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Terus selanjutnya macam-macam strategi dalam metodologi pembelajaran. Yang pertama, menggunakan metode diskusi. Dalam metode diskusi, siswa dilatih untuk bekerja sama dengan tim untuk memecahkan suatu masalah atau memecahkan suatu tugas yang diperintahkan oleh gurunya tersebut. Yang kedua adalah dengan metode ceramah. Dengan metode ceramah, siswa dituntut untuk mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi, dan yang terakhir metode debat. Dalam metode debat, siswa dilatih untuk mengaspirasikan pemikirannya kepada kelompok lainnya dan mengembangkan pemikirannya yang akan disampaikan secara umum di depan umum kepada teman-temannya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi metodologi pembelajaran. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi metodologi pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada siswanya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah peserta didik yang berperan penting sebagai subjektif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari metodologi pembelajaran. Manfaat yang pertama adalah sebagai alat untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui ciri khusus dan macam-macam metode pembelajaran dalam PAI. Yang ketiga, untuk memperdalam dan menyampaikan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Yang keempat, untuk memperjelas materi keagamaan yang disampaikan kepada murid dalam proses pembelajaran. Terus yang selanjutnya adalah strategi dan pengajaran dalam PAI. Yang pertama, pengertian
kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 13 adalah kumpulan komponen-komponen perencanaan dan pengetahuan yang mencakup isi, bahan, dan tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang selanjutnya, kompetensi kurikulum dalam kurikulum 2013. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat suatu kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seluruh atau semua peserta didik. Dalam kompetensi inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran yang relevan. Dalam mendukung kompetensi inti, cakupan pembelajaran maupun mampu diuraikan menjadi KD yang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi sikap pengetahuan, dan kompetensi sikap keterampilan. Yang selanjutnya adalah strategi dan metodologi dalam kurikulum 2013. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Dengan pembelajaran berbasis masalah, siswa diharapkan mampu memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri agar siswa lebih mandiri. Dikarenakan dalam kurikulum 2013 siswa itu dituntut lebih aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terus yang selanjutnya adalah pembelajaran inquiry. Dalam pembelajaran ini siswa dituntut agar menemukan materinya sendiri tanpa diberikan oleh guru-guru dalam kelas. Maksudnya adalah siswa itu harus mencari dan menemukan materinya sendiri tanpa bantuan guru tersebut dan mempelajarinya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah pembelajaran melalui penemuan. Modal ini menekankan pembelajaran atau pemahaman struktur atau ide-ide penting yang ada dalam diri sendiri. Maksudnya diri sendiri itu diri dalam siswa sendiri dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya adalah pembelajaran PAI dalam era 4.0. Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0 adalah penanaman nilai-nilai dan kualitas hidup dalam pendidikan yang harus perlu dikembangkan. Menurut para ahli, penerapan dari pendidikan nilai yang dikembangkan adalah ada 4. Yang pertama, anak didik dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Maksudnya bekerja sambil belajar di sini adalah selain bekerja, siswa juga dapat melaksanakan pendidikan. Yang kedua, memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis dan percaya diri. Yang selanjutnya adalah pelajar tidak hanya diberikan di jam pelajaran, melainkan dapat diberikan di jam luar pelajaran seperti les privat atau lain-lainnya. Terus yang terakhir,
membina siswa dalam hal akhlakul karimah agar dapat menghormati orang yang lebih tua seperti guru dan orang tua yang ada di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.